Mau hidup yang bebas? Mau hidup yang dahsyat? Mau hidup yang luar biasa? Sederhanakanlah hidupmu. Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan, menyapa teman-teman semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, karena saya pun sangat diberkati oleh Tuhan, karena saya percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat umat-umatnya. Dan pada hari ini kita akan sharing dan membahas kebenaran firman Tuhan, di mana kita di dalam menjalani hidup ini harus berusaha untuk menyederhanakannya. Karena firman Tuhan, Roma 12 ayat yang ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Puji Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa janganlah memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang sederhana. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana caranya agar di dalam hidup kita dapat menjadi orang-orang yang minimalis, menjadi orang-orang yang menyederhanakan segala sesuatu sehingga hidup kita menjadi lebih bebas, lebih berdampak, dan kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat di dalam menjalani hari-hari kita. Hal yang pertama yang harus kita ingat adalah hidup ini sebenarnya sudah ada masalah. Itu sebabnya jangan pernah mencari-cari masalah. Masalah yang besar harus kita kecilkan. Masalah yang kecil harus kita hilangkan. Jadi bagian yang pertama yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan masalah adalah coba kita mengidentifikasi. Mungkin saja ternyata itu bukan masalah, tetapi akhirnya kita menjadikan itu sebagai masalah. Tetapi kalau misalnya ada masalah tetapi kecil, maka kita harus mencoba untuk menghilangkannya. Tetapi masalah yang besar jangan dihilangkan, kita harus mencari solusinya. Misalnya, jika kita memang mempunyai masalah dengan hutang piutang, tentunya jangan kita menganggap bahwa itu tidak masalah. Tetapi kita harus mencari solusi bagaimana caranya agar kita dapat melunasi hutang-hutangnya. Bagaimana caranya agar hutang itu tidak bertambah. Nah, inilah yang disebut dengan identifikasi masalah. Contoh masalah yang kecil yang harus kita hilangkan, misal saja dalam hubungan suami dengan istri, terkadang suami-suami lupa menaruh handuknya di tempat yang sebenarnya. Berulang kali membuat di atas tempat tidur, padahal handuk itu adalah handuk bekas pakai dan masih basah. Nah, sebenarnya kalau sekali dua kali hal itu sudah menjadi masalah dan mungkin terjadi berulang kali, sebaiknya hal ini tidak kita buat menjadi masalah yang besar. Cobalah untuk menghilangkannya dengan cara handuk yang basah tadi sudah kita kembalikan ke tempat yang sebenarnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lakukan. Masalah yang besar harus kita perkecil. Masalah yang kecil harus dihilangkan. Dan jangan pernah mencari-cari masalah kalau tidak ada masalah. Karena hidup ini sebenarnya sudah dipenuhi dengan masalah. Hal yang kedua, menyayangi tubuh kita sendiri. Karena dia yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah, tubuh kita lah yang selalu bersama dengan kita. Secara normal tubuh kita ini sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu dan kita harus berusaha untuk mendengarkannya. Misalnya ketika tubuh sudah mulai lapar, maka kita harus segera mendengarkannya dengan cara makan. Ketika tubuh sudah memberikan sinyal bahwa dia butuh istirahat, dia sudah kelelahan, maka kita juga harus memberinya istirahat. Tubuh kita sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita harus belajar peka untuk mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Dengan mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh,
maka kita juga akan menjadi orang-orang yang jauh lebih sehat. Ketika kita sehat, maka kita juga akan menjalani hidup ini dengan kreatif, dengan penuh semangat, dengan positif, dan kita juga akan menemukan solusi demi solusi di dalam menyelesaikan masalah yang sudah kita identifikasi tadi sebagai masalah yang besar. Yang ketiga, perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Ini hal yang sangat penting, teman-teman. Apa yang bisa masuk dari pikiran kita dapat masuk melalui dua hal, yaitu dari mata dan dari telinga. Itu sebabnya kita harus menjaga apa yang kita lihat dan menjaga juga apa yang harus kita dengar. Tidak semua yang kita lihat dan yang kita dengar itu berguna dan baik untuk pikiran kita. Tentunya segala sesuatu yang tidak baik, yang isinya gosip kawin cerai artis ya. Saya rasa itu hal yang tidak usah kita bahas dan tidak usah kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kenapa? Karena ini nantinya akan mengundang rasa takut, rasa cemas. Akhirnya menjadi kita pikir apa yang terjadi dengan artis itu juga akan terjadi dengan kita. Perselingkuhan di mana-mana, kemudian akan membuat pikiran negatif dan akan menaruhkan rasa curiga yang terus-menerus. Kemudian bacaan-bacaan yang sifatnya tidak memberikan vitamin yang baik untuk pikiran kita. Itu semuanya harus kita jaga. Berikanlah hal-hal yang baik untuk pikiran kita. Berikanlah hal-hal yang baik untuk mata dan telinga. Untuk berita-berita, kabar-kabar, hal-hal yang kita dengar. Tentunya untuk mata juga harus kita jaga. Jangan melihat hal-hal yang tidak berguna. Itu sebabnya perhatikan apa yang kita baca. Perhatikan apa yang kita dengarkan. Anda mendengarkan konten YouTube yang selalu saya bagikan. Kiranya ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai positif dan tentunya dapat menjadi berkat terutama untuk vitamin pikiran kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita akan menentukan seperti apa pribadi kita selanjutnya. Hal yang selanjutnya, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Biasanya kita memang lebih menyukai mengerjakan sesuatu yang kita suka. Sementara sesuatu yang tidak kita sukai, kita suka menunda-nunda. Kita merasa pekerjaan itu kecil, nanti akan bisa saya selesaikan. Tetapi sampai hari berganti, hal itu tidak kita selesaikan. Contoh yang sederhana, ketika melihat atas meja yang berantakan atau atas meja yang berdebu, tapi kita masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Tiba-tiba karena kita teringat, atas meja sepertinya kotor dan butuh dilap. Sudah teringat. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu biasanya dilakukan atau penyelesaiannya kurang dari 2 menit. Begitu kita sudah teringat, saya menganjurkan untuk kita langsung mengerjakannya dan jangan menunda. Ingat, hal besar itu diawali dengan mengerjakan hal-hal yang kecil secara konsisten. Puji Tuhan. Hal yang kelima, hidup sederhana. Hidup apa adanya dengan penghasilan yang kita terima. Jangan over budgeting. Jika kita ingin berencana membeli sesuatu, ingat ada keinginan, ada kebutuhan. Penghasilan yang kita terima tentunya prioritas untuk kebutuhan. Tetapi keinginan bukan tidak boleh. Boleh, tetapi ini bukan menjadi prioritas utama. Setelah kebutuhan diselesaikan, baru kita membeli keinginan. Itu pun kalau ada kelebihan dari penghasilan. Ingat, sebelum membeli keinginan, kita juga harus menabung. Karena kita tidak tahu besok, lusa ada pengeluaran-pengeluaran mendadak yang harus kita persiapkan supaya pada waktu nanti pengeluaran mendadak ini harus kita keluarkan, kita tidak bingung mengambilnya dari mana. Supaya semuanya berjalan dengan simpel dan sederhana, hiduplah juga sederhana. Dari penghasilan kita ada yang ditabung dan ada yang kita gunakan juga untuk kebutuhan yang tentunya menjadi prioritas utama. Kalau keinginan belum bisa terpenuhi bulan ini, tentunya kita tabung lagi untuk bulan depan,
mungkin sudah bisa terpenuhi. Kita kepingin liburan, tetapi kita belum punya uang. Jangan kita berhutang karena pulang dari sana kita akan membayar hutang. Tetapi diubah caranya, menabung sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terpenuhi baru pergi liburan. Sehingga pulang liburan tidak terfikir lagi untuk membayar hutang. Simpel kan? Hidup ini sederhana, jangan dibuat rumit. Hal yang terakhir adalah jangan pernah ragu untuk mengatakan tidak. Seringkali kita menjadi orang yang bertujuan menyenangkan semua orang sehingga kita rasanya berat untuk menolak ketika kita diajak ke satu tempat, ketika kita disuruh melakukan segala sesuatu karena kita takut nanti orang yang mengajak kita itu akan tersinggung, akan tidak enak ya. Sehingga semua permintaan orang lain itu kita iakan. Saya mau katakan jika memang itu tidak berguna, jika memang itu menjadi beban buat kita, jika itu ternyata membuat kita menjadi lemah, maka beranilah untuk menolak dan berkata tidak. Saya contohkan, masih sama dengan liburan tadi. Mungkin bersama dengan komunitas kita, ya, komunitas arisan dan sebagainya, kita diajak oleh teman-teman ya untuk melakukan arisan atau melakukan kumpul-kumpul uang untuk kemudian nanti di awal bulan berikutnya ada tarikan dan makan bersama ya. Tetapi kita sudah mengikuti ada beberapa arisan. Cuma diajak lagi oleh orang-orang yang sama. Sebenarnya budget kita sudah tidak mencukupi. Ada sih, tetapi kalau kita lakukan itu maka tidak ada lagi dana berjaga-jaga. Nah, tapi kita berat untuk mengatakan tidak. Sehingga kita mulai berpikir bagaimana caranya, apa saya nanti pinjam lagi untuk bisa ikut arisan ini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan membuat hidup kita nanti jadi ribet. Karena apa? Kita tidak berpada dengan apa yang ada. Beranilah berkata tidak. Kalau memang budget kita belum ada, maka kita katakan bahwa saya tidak bisa ikut arisan yang ini. Maaf, karena memang saya belum punya uang tambahan. Kenapa harus malu? Kenapa harus gengsi? Karena hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Ketika kita tidak makan, apakah ada yang bisa menolong kita 24 jam untuk memberikan kita makan? Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menyederhanakan hidup kita. Di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ketika Tuhan izinkan segala sesuatu dalam hidup kita, ada kalanya kita mengalami kekurangan dan ada kalanya kita mengalami kelimpahan. Dalam segala sesuatu kata firman Tuhan tidak ada rahasia di dalamnya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Karena di ayat yang ke-13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selama kita hidup taat kepada firman Tuhan, maka segala perkara apapun dapat kita ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita belajar untuk menyederhanakan hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya hal-hal ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus memberkati.